Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa khlisina lahuddin walau karihal kafirun wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu problem yang kami hadapi di lapangan sewaktu di dalam proses terapi ruqyah salah seorang pasien, di mana pasien ini adalah seorang pengusaha, ya, jadi lebih jelasnya lagi adalah pengusaha tambang, di mana sebelum memanggil terapis untuk melakukan proses terapi ruqyah syariah, beliau menyatakan bahwa penyakit yang dialami oleh pasien yang pengusaha ini, bahwa beliau terkena penyakit sihir, yaitu disantet yang disampaikan oleh beliau, dan ini dibuktikan dengan postingan beliau di salah satu foto sebagai berikut. Nah, jadi seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh pengusaha tersebut, bahwa beliau terkena indikasi sihir. Nah, dalam hal ini ketika terapis melakukan proses terapi ruqyah syariah kepada beliau, ternyata ketika kita dapati bahwa indikasi gangguan yang beliau alami adalah gangguan ain. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan proses terapi ruqyah syariah sekaligus dengan dikombinasi dengan terapi tutuk punggung, beliau sudah dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hal itu juga disampaikan kepada beliau untuk melakukan medical check up, apakah penyakitnya ini mungkin ada indikasi medis yang lainnya. Dan alhamdulillah setelah beliau melakukan medical check up ke Malaysia, ternyata alhamdulillah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah dinyatakan sembuh, sehingga si pasien ini insyaallah akan mengadakan kegiatan syukuran pada hari Rabunya, kemudian akan berangkat ke Jakarta karena urusan bisnis. Dan alhamdulillah sebagai ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari beliau terhadap terapis yang sudah melakukan proses terapi dan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, yang menjadi problematika dan problem yang menurut kami menjadi persoalan adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh boleh kami katakan, boleh mereka mengatakan bahwa ini orang pintar yang mereka datangi itu menyatakan bahwa ada indikasi penyakit beliau itu disihir, dan dibuktikan dengan gambar yang sudah saya sampaikan, adanya telur, kemudian dari pecahan telur itu ada kawat-kawat. Nah, ini sebenarnya adalah tata cara ataupun tipuan daripada yang dikatakan paranormal ataupun orang pintar tersebut untuk mengelabui pengusaha tersebut. Para hadirin, alhasil dari proses terapi yang dibuat dengan tata cara yang tidak dibenarkan secara syariat ini dan mengandung tipuan di dalamnya, ini menunjukkan bahwasanya yang demikian ini jelas oleh Nabi SAW melarang untuk mendatangi, karena adanya unsur-unsur penipuan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, sebagaimana kita lihat kondisi pasien pun tidak mengalami perubahan yang secara maksimal. Nah, alhamdulillah biiznillah atau izin Allah, justru pembuktian kebenaran itu telah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan, kata Allah, Al-Quran itu sebagai obat, syifa,
kemudian sebagai petunjuk rahmat bagi mereka yang mengimani Al-Quran itu. Dan bukti, dan ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah dan dikombinasikan dengan metode totok punggung ini, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pasien yang mengalami penyakit tersebut dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Setelah itu melakukan medical check up dan dinyatakan benar-benar sembuh. Alhamdulillah, ini menunjukkan ya betapa besarnya karunia yang Allah berikan, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai suatu obat yang bisa dijadikan untuk dilakukan proses terapi, menghilangkan unsur penyakit, baik itu penyakit secara medis maupun penyakit secara non medis. Baiklah para hadirin sekalian, mungkin inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hal ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perkara perbuatan syirik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.